guys, what's up? Balik lagi di channelnya Upau Ye. Oke guys, di video kali ini bukan tentang kapal pesiar ya, tapi tentang curhat saya kepada kalian. Banyak sekali yang bertanya kepada saya di kolom komentar, Bli nggak berangkat lagi, Bli kapan ke kapal pesiar lagi, Bli nggak kangen ke kapal pesiar lagi. Dan di rumah juga ada yang bertanya ya, tetangga saya, Mang kapan berangkat? Bli, sing berangkat Bli, aduh. Kayaknya mereka itu nggak suka melihat saya di rumah ya guys. Oke guys, kali ini saya akan memberikan alasannya kenapa saya itu lama tinggal di rumah. Nah, saya itu kapan ya? Bulan Maret tahun lalu saya pulang di rumah, dan kalau menyentuh Maret tahun ini itu artinya 1 tahun guys ya. Nah, sebenarnya sih saya itu diam di rumah atau tidak berangkat lagi. Sebenarnya saya itu lagi ada sesuatu hal di rumah ya. Nah, saya akan kasih tahu alasannya buat kalian nih, buat subscriber khususnya nih yang sering menonton channel saya. Sebenarnya saya itu lagi proses ya guys, lagi program buat penerusnya Upau Ye. Nah, itu sih alasan utamanya kenapa saya nggak berangkat. Dan apakah saya akan berangkat lagi? Nah, mungkin kalian bertanya seperti itu ya. Nah, di sini saya tidak berani menyebutkan saya itu bakalan stop kerja di kapal pesiar. Tapi sebelumnya itu saya membuat video di kapal pesiar bahwa kontrak lalu itu adalah kontrak terakhir saya. Nah, selama saya di rumah, saya pikir-pikir dulu lagi ya, apakah ini yakin bakalan jadi kontrak terakhir saya di kapal pesiar. Dan setelah saya pikirkan, ternyata saya tidak bisa menentukan nasib saya ke depan itu kayak gimana, ngerti kan? Jadi saya itu tidak bakalan bisa saya tidak bisa menentukan apakah saya itu akan sukses ke depannya, jadi seperti itu. Dan yang kedua itu saya ingin fokus di dunia YouTube ya guys, jadi YouTube-nya Upau Ye. Maka dari itu kalian lihatlah ya, dari seminggu yang lalu kayaknya atau 2 minggu yang lalu saya itu konsisten ngupload video hampir setiap hari. Di awal saya ngupload video itu, ketika saya nguploadnya setiap hari, di video yang pertama itu saya itu sudah membulatkan pikiran saya bahwa saya itu bakalan konsisten mengupload video di dalam dunia YouTube ini. Nah, kalau saya misalnya nggak upload itu artinya ada sesuatu hal yang mungkin videonya itu masih dolar kuning ya. Kalau dolar kuning itu ya yang pastinya saya nggak bakalan upload. Saya nunggu dolar hijau biasanya. Nah, kalau kalian ingin melihat aktivitas saya misalnya sehari-hari, saya itu biasanya mengupload apa yang terjadi dengan YouTube saya di TikTok saya, yaitu Upau Ye Shop. Saya selalu menguploadnya di sana, apa yang saya lakukan, jadi seperti itu ya. Ketika saya mengedit, jumlah subscribernya berapa, gaji saya berapa. Nah, saya bakalan kasih tahu nih, gaji YouTube saya itu berapa sih di Upau Ye ini ya. Jadi selama saya ngupload video dari baru-baru ini ya, yang sering-sering ini, pendapatan saya itu ya lumayan banyak sih ya. Bukan banyak sih ya, menurut saya kecil ya. Jadi saya itu estimasi pendapatan saya dalam bulan ini sekitaran segini loh guys. Ini yang terbaru ya, segini. Dan itu belum tentu juga untuk kedepannya, tergantung berapa view-nya. Kalau misalnya booming video saya belum seperti itu, mungkin saja bakalan naik pesat. Tapi kalau tidak terlalu banyak view, segini-gini aja ya bakalan segitu aja pendapatan saya, seperti itu. Dan saya juga nggak ada air nih. Dan saya juga mempunyai target ya dalam video ini. Saya mentargetkan dalam 1 tahun ke depan sampai bulan akhir Desember tahun 2023 ini, jika YouTube saya itu tidak berkembang, dalam artian gajinya segitu doang, karena di sini gaji YouTube saya itu tidak setiap 1 bulan, tapi 2 bulan, kadang 3 bulan loh. Kalian lihat kan gaji hidup saya itu yang tadi itu ya segitu. Itu saya dapatkan kalau sudah memenuhi 1,3, di atas 1,300 maksudnya. Kalau di atas itu setiap bulan saya bisa terima, karena estimasi pendapatannya per bulan itu baru segitu. Ya otomatis mungkin gajinya bakalan 3 bulan sekali. Kalian bayangin lah ya, gaji YouTube itu nggak seberapa, tergantung view-nya. Kalau sudah terkenal banyak subscriber ya banyak pendapatannya, jadi seperti itu. Dan itu gaji saya di YouTube.
Kalau di kapal pesiar ya sudah pasti kerja keras ya gajinya juga pasti ya. Kalau di kapal pesiar itu kan sistem gajiannya setiap 2 bulan sekali. Bukan 2 bulan sekali, 2 minggu sekali bro. Grogi saya. Jadi 2 minggu sekali itu gajian ya. Jadi dalam 1 bulan itu gajiannya 2 kali. Nah, kalau di kapal pesiar itu saya dapatnya biasanya sih setiap gajian itu dapatnya sekitaran 450-an lah ya. Dan 1 bulan itu dapat $900 sekitaran segitu. Kalau dihitung ke kalau dibawa misalnya ya, dihitung dibawa ke rupiah ya sekitaran, kalau sekarang rupiahnya 15.000 kayaknya ya sekitaran 13 jutaan lah ya, 13-12 jutaan. Itu gaji basic aja, belum ceperannya ya. Nah, saya kan deck runner atau linen runner lah bisa dibilang seperti itu. Itu saya mendapatkan ceperan juga sih kalau kerja di kapal pesiar. Kalau tergantung kapal juga sih ya guys. Kalau di kapal Asia itu kita itu dikasih tipsnya itu biasanya setiap PD, setiap gajian. Nah, setiap gajiannya itu biasanya sih ya, saya kan pernah kerja di Quantum. Biasanya saya dapat $200, tergantung berapa jumlah kerja sampingannya. Kalau banyak kerja sampingannya ya banyak. Kadang 2 minggu itu dapat $400 loh. Itu gaji tambahannya aja. Kalau kalian kerja santai paling dapat tipping-tipping dari stateroom attendant. Ya kalau ditotalkan ya paling dapat $100-200 kalau kerja santai. Kalau kerja keras ya 100-400 lah dapat lah. Itu kalau di Asia. Tapi kalau di Amerika, di luar Asia ya tergantung kapal lagi ya, dan tergantung rezeki juga. Kalau rezekinya bagus, kalau saya waktu itu di Granger setiap cruise biasanya dikasih, saya dapatnya itu biasa 200-300 itu setiap cruise. Jadi setiap cruise itu 4 hari 5 hari itu loh, jadi saya dapatnya $300. Nah, kalau di kapal dulu di Granger gaji saya di kapal pesiar itu kalah dengan saya jobnya. Bukan saya job sih, ceperan ya, dengan ceperan ya. Ceperan itu ya termasuk saya job sih sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Jadi tergantung kapal. Untuk masalah ceperannya itu tergantung rezeki dan tergantung seberapa kerja keras kalian di kapal. Nah, kalau ditotalkan ya, kalau saya di kapal pesiar itu misalnya ya kurang lebih ya, kalau kerja santai paling dapatnya sekitaran 13-16 juta lah per bulan kalau kerja santai, kalau ditotalkan dari ceperan sama gaji basicnya. Tapi kalau kalian kerja keras ya dapatlah 15-20 juta dapat kalau di posisi saya ya sebagai runner. Nah, jadi itu perbandingannya. Di kapal pesiar ya gajinya pasti, tapi kalau di YouTube nggak pasti seperti itu. Dan saya itu mungkin saja bakalan berhenti kerja di kapal pesiar jika YouTube saya ini bisa berkembang. Nah, berkembang itu saya targetkan sampai akhir tahun. Nah, itu tergantung juga dari subscribe kalian. Kalau kalian subscribe, otomatis saya itu sering muncul di beranda YouTube kalian. Nah, otomatis kan kalian kalau ingin menonton kan setidaknya kalian membantu saya untuk bisa berhenti kerja di kapal pesiar. Jadi seperti itu ya. Ya semoga saja saya bisa, semoga saja kalian bisa membantu juga. Dan misalnya ya itu hal yang positif, misalnya berkembang. Nah, jika tidak berkembang gimana beli Pak? Masa terusan sih jadi YouTuber gajinya segitu? Misalnya seperti itu ya. Dan mungkin kalau seperti ini maksudnya yang sekarang ya gajinya 300 per bulan, 400 per bulan, mungkin saja saya bakalan berangkat lagi ke kapal pesiar. Dan semoga perusahaan belum memblacklist atau mencoret ID saya. Karena untungnya saya itu sebelum saya berangkat, jadi 2 bulan sebelum saya berangkat, saya sudah bilang sama si scheduler. Dan ini juga tips buat kalian ya, kalau kalian pengen lama-lama tinggal di rumah, saya bilang sama schedulernya bahwa saya itu lagi program, saya itu pengen bikin baby seperti itu ya. Dan si schedulernya juga bilang sama saya dengan baik-baik ya, kalau kamu pengen buat itu ya, kalau pengen berangkat lagi tinggal bilang aja. Jadi si company-nya bilang begitu ya, saya jawab aja thank you so much. Sebenarnya sih saya masih ada kesempatan untuk berangkat 1 kali lagi karena dokumennya itu masih aktif ya. Sebelumnya saya pernah lihatkan kepada kalian, tapi yang mati cuma Simon Book aja sih sebenarnya. Dan ada kesempatan lagi sebenarnya untuk berangkat 1 kali lagi karena medicalnya itu kan 2 tahun masa berlakunya. Sebenarnya sih masih ada kesempatan lagi, tapi karena saya sudah mengambil keputusan yang ini, jadi saya istirahat dulu. Ya gimana ini udah terjadi ya. Jadi sudah hampir 10 bulan saya tinggal di rumah. Dan ya begini aja ya guys. Semoga aja saya sukses di dalam
dunia per-YouTuban, dan semoga saya bisa berhenti kerja di kapal pesiar. Dan juga ya guys, kemarin itu saya ketemu dengan subscriber saya sempat makan di Gacoan di Buleleng di Buleleng Bali. Saya ketemu sama subscriber saya yang belum saya kenal, dan di sana saya terkejut sekali. Dialah orang pertama yang menyapa saya, "Hei, Upauye ya." Dialah orang pertama, saya lupa tanya namanya siapa karena dia itu lagi kerja ya guys. Nah, itu saja sih alasannya kenapa saya tidak berangkat lagi. Sebenarnya saya kangen kerja di kapal pesiar, tapi ya gimana ya, jadi inilah pilihan. Semoga aja di YouTube saya itu sukses dan saya bisa berhenti kerja di kapal pesiar, dan doakan saja, itu tergantung dari subscriber kalian, dan apakah kalian nonton atau tidak ya tergantung juga. Sampai jumpa lagi guys next video, bye bye.